Dimas baru saja kembali dari kuliah, langkahnya ringan dan penuh semangat. Hari itu adalah hari yang cerah, dengan sinar matahari yang menembus celah-celah daun di taman rumah mewah keluarganya. Dia menghirup udara segar, merasakan aroma bunga yang bermekaran di sekelilingnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di rumah hari ini. Sesuatu yang membuatnya merasa lebih bersemangat dari biasanya. Saat memasuki rumah, Dimas mendengar suara lembut dari ruang tamu. Suara itu membuatnya berhenti sejenak. Dia mendekat, dan di sana, di tengah tumpukan buku dan perabotan yang bersih, berdiri seorang gadis muda dengan rambut panjang yang tergerai. Rini, pembantu baru yang dipekerjakan oleh keluarganya. Dia sedang membersihkan debu dari meja, dan saat Dimas melihatnya, hatinya berdebar. Rini adalah sosok yang sederhana namun memikat. Dengan wajah yang bersih dan senyuman yang tulus, dia tampak seperti embun pagi yang menyegarkan. Dimas merasa ada sesuatu yang menarik dalam diri Rini, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih dekat. Dia mengingat betapa sulitnya menemukan seseorang yang tulus di dunia yang penuh dengan kepalsuan. "Selamat siang," Dimas menyapa, suaranya lembut namun penuh percaya diri. Rini menoleh, terkejut sejenak sebelum senyumnya merekah. "Selamat siang, Tuan Dimas," jawabnya, suaranya lembut dan penuh rasa hormat. Dimas merasa ada kehangatan dalam sapaan itu, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. "Bagaimana hari ini?" tanya Dimas, berusaha untuk memulai percakapan. Rini terlihat sedikit canggung, tetapi dia segera menjawab, "Baik, Tuan. Saya baru saja mulai bekerja di sini, jadi masih belajar banyak." Dimas mengangguk, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Dia bisa melihat bahwa Rini adalah gadis yang rajin dan berdedikasi. Seiring berjalannya waktu, Dimas sering melihat Rini di berbagai sudut rumah. Dia menemukan dirinya mencari-cari alasan untuk berbicara dengannya. Setiap kali mereka bertemu, ada semacam ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Dimas merasa nyaman berbicara dengan Rini, dan Rini tampak semakin terbuka setiap kali mereka berbincang. Suatu sore, saat Dimas berlatih di taman, dia melihat Rini sedang menyiram tanaman. Dia menghampiri Rini, dan mereka mulai berbicara tentang hobi dan minat masing-masing. Dimas terkejut mengetahui bahwa Rini memiliki minat yang sama dalam seni. Mereka berbagi cerita tentang lukisan dan musik, dan Dimas merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. "Apakah kamu suka melukis?" tanya Dimas, matanya berbinar penuh minat. Rini mengangguk, wajahnya berseri-seri. "Ya, saya suka melukis saat ada waktu. Itu membuat saya merasa bebas," jawabnya. Dimas bisa merasakan semangat dalam suaranya, dan dia ingin mendengar lebih banyak. "Bagaimana kalau kita melukis bersama suatu saat?" tawar Dimas, merasa berani. Rini terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. "Itu akan sangat menyenangkan, Tuan," jawabnya, matanya bersinar. Dimas merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin meningkat. Dimas sering membantu Rini dengan pekerjaan rumah tangga, dan mereka berbagi tawa dan cerita. Rini mulai merasa nyaman di dekat Dimas, dan Dimas merasa terpesona oleh kepribadiannya yang ceria dan tulus. Mereka berdua menemukan kenyamanan dalam kebersamaan, meskipun mereka tahu bahwa status sosial mereka berbeda. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Dimas dan Rini terjebak di dalam rumah. Dimas sedang membaca di ruang tamu ketika dia mendengar suara Rini di dapur. Dia memutuskan untuk menghampirinya. "Hujan deras sekali ya," kata Dimas, berdiri di ambang pintu dapur. Rini menoleh, wajahnya basah oleh percikan air dari jendela. "Iya, Tuan. Sepertinya kita akan terjebak di sini untuk sementara," jawabnya sambil tersenyum. Mereka mulai berbicara tentang cuaca, tetapi percakapan itu segera beralih ke topik yang lebih dalam. Dimas bertanya tentang kehidupan Rini, tentang keluarganya dan impian-impian yang dia miliki. Rini menceritakan tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dia selalu bermimpi untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi seorang seniman. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh semangat dan ketulusan Rini. Saat mereka berbicara, Dimas merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Rini juga merasakan hal yang sama, tetapi mereka berdua ragu untuk mengungkapkan perasaan itu. Dimas meraih tangan Rini secara tidak sengaja saat dia berbicara, dan saat itu, waktu seolah berhenti. Mereka saling menatap, dan Dimas bisa melihat kilau harapan di mata Rini. "Rini," Dimas memulai,
Suaranya bergetar. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Rini terdiam, jantungnya berdebar. Dia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa sulit untuk diucapkan. Dimas melanjutkan, aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Rini menunduk, wajahnya memerah. Tuan, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita tidak seharusnya. Dimas mengangkat dagunya, memaksa Rini untuk menatapnya. Kenapa tidak? Cinta tidak mengenal batasan, Rini. Kita bisa saling mendukung, meskipun ada banyak rintangan di depan. Mereka berdua terdiam, merasakan ketegangan yang mengisi ruangan. Dimas tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidup mereka. Dia ingin Rini tahu bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia siap untuk menghadapi tantangan bersama. Rini merasakan harapan tumbuh dalam hatinya, meskipun dia tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Hujan terus turun di luar, tetapi di dalam hati mereka, ada sinar harapan yang mulai bersinar. Dimas dan Rini tahu bahwa mereka telah memasuki babak baru dalam hidup mereka, dan meskipun ada banyak halangan yang harus dihadapi, mereka siap untuk menjelajahi perjalanan ini bersama. Hari-hari setelah pengakuan itu membawa Dimas dan Rini ke dalam dunia yang penuh dengan harapan dan ketegangan. Mereka berdua merasakan perasaan yang mendalam satu sama lain, tetapi juga menyadari bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Meskipun ada ketertarikan yang kuat, mereka harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Dimas mulai mencari cara untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rini. Dia sering mengundangnya untuk membantu di taman, di mana mereka bisa berbicara lebih bebas tanpa gangguan. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Dimas dan Rini duduk di bangku taman, dikelilingi oleh aroma bunga yang semerbak. Dimas memandang Rini, melihat cahaya lembut yang memantul di wajahnya. Rini, aku ingin tahu lebih banyak tentang impianmu, kata Dimas, suaranya lembut namun penuh perhatian. Rini menatapnya, matanya berbinar. Saya ingin menjadi seniman, Tuan. Melukis adalah cara saya mengekspresikan diri. Saya ingin membuat orang merasakan apa yang saya rasakan melalui karya saya. Dimas terpesona oleh semangat Rini. Kamu harus melakukannya. Aku yakin kamu bisa mencapai impianmu, ujarnya, tulus. Rini tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Tapi, Tuan, saya tidak memiliki banyak kesempatan. Saya hanya seorang pembantu, jawabnya, suaranya sedikit meredup. Dimas menggelengkan kepalanya. Status sosial tidak menentukan siapa kita. Apa yang penting adalah apa yang ada di dalam hati kita. Jika kamu berusaha, aku yakin kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan. Rini merasa terharu mendengar kata-kata Dimas. Dia tahu bahwa Dimas benar-benar peduli padanya, dan itu memberinya semangat baru. Seiring waktu, mereka mulai berbagi lebih banyak momen berharga. Dimas mengajak Rini untuk melukis bersama di taman. Mereka membawa kanvas dan cat, dan saat mereka mulai melukis, suasana menjadi semakin intim. Dimas melihat Rini dengan penuh perhatian saat dia menciptakan karya seni yang indah. Setiap goresan kuasnya mencerminkan perasaannya yang mendalam, dan Dimas merasa terpesona oleh bakatnya. Lihat, Tuan. Ini adalah lukisan yang saya buat, Rini berkata dengan semangat, menunjukkan kanvasnya. Dimas terkesima melihat keindahan lukisan itu. Kamu sangat berbakat, Rini. Ini luar biasa, puji Dimas, dan Rini merasa bangga. Dia tidak pernah mendapatkan pujian seperti itu sebelumnya, dan itu membuatnya semakin percaya diri. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di taman, berbagi cerita dan tawa. Dimas merasa seolah-olah dia menemukan bagian dari dirinya yang hilang, dan Rini merasa hidup dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang mengintai. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini harus tetap rahasia. Suatu malam, saat Dimas sedang belajar di kamarnya, dia mendengar suara Rini di luar. Dia membuka jendela dan melihat Rini sedang duduk di bangku taman, menatap bintang-bintang. Dimas merasa dorongan untuk bergabung dengannya. Dia mengenakan jaketnya dan keluar, mendekati Rini. Kenapa kamu di sini sendirian? Tanya Dimas, duduk di sampingnya. Rini menoleh, senyumnya lembut. Saya suka melihat bintang-bintang. Mereka membuat saya merasa kecil, tetapi juga memberi harapan, jawabnya. Dimas mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Rini. Malam ini indah, kata Dimas, menatap langit yang dipenuhi bintang. Seperti kamu,
tambahnya, dan Rini merasa wajahnya memerah. Tuan, jangan berkata begitu, ujarnya, tetapi ada senyum di bibirnya. Dimas tertawa kecil. Kenapa tidak? Kamu memang cantik, Rini. Dan aku ingin kamu tahu itu. Mereka berbicara tentang bintang-bintang, tentang impian dan harapan. Dimas merasa terhubung dengan Rini lebih dari sebelumnya. Dia ingin melindunginya, ingin memastikan bahwa dia bisa mencapai impian-impian yang dia miliki. Namun, di dalam hatinya, Dimas juga merasakan ketakutan. Dia tahu bahwa orang tuanya tidak akan setuju jika mereka mengetahui hubungan ini. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Namun, Dimas merasakan tekanan dari keluarganya. Ayahnya mulai membicarakan rencana masa depan Dimas, termasuk harapan untuk melanjutkan bisnis keluarga. Dimas merasa terjebak antara tanggung jawab dan perasaannya terhadap Rini. Dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya, tetapi dia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa Rini di sisinya. Suatu sore, Dimas memutuskan untuk berbicara dengan Rini tentang perasaannya. Dia mengundangnya ke taman, tempat di mana mereka sering berbagi momen berharga. Rini datang dengan senyuman, tetapi Dimas bisa melihat ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Rini, ada yang ingin aku bicarakan, katanya, suaranya serius. Rini menatapnya, khawatir. Ada apa, Tuan? Tanyanya. Dimas menarik napas dalam-dalam. Aku merasa kita harus membicarakan hubungan kita. Aku tidak ingin menyembunyikannya, tetapi aku juga tidak ingin menyakiti kamu. Rini menunduk, wajahnya terlihat cemas. Saya mengerti, Tuan. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Mungkin lebih baik jika kita tidak melanjutkan ini, jawabnya, suaranya bergetar. Dimas merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Tidak, Rini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku ingin berjuang untuk kita, katanya, penuh semangat. Rini menatap Dimas, matanya penuh air mata. Tapi bagaimana jika orang tua Anda tidak setuju? Bagaimana jika kita tidak bisa bersama? Dimas meraih tangan Rini, menggenggamnya erat. Kita akan menemukan cara. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang penting adalah kita saling mencintai. Mereka berdua terdiam, merasakan ketegangan yang mengisi udara di sekitar mereka. Dimas tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidup mereka. Dia ingin Rini tahu bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia siap untuk menghadapi tantangan bersama. Rini merasakan harapan tumbuh dalam hatinya, meskipun dia tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Malam itu, mereka berdua berjanji untuk saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Dimas merasa lebih kuat dengan Rini di sisinya, dan Rini merasa berani menghadapi dunia. Mereka tahu bahwa cinta mereka akan diuji, tetapi mereka siap untuk menjelajahi perjalanan ini bersama, dengan harapan dan keyakinan di hati mereka. Malam itu, Dimas dan Rini berjanji untuk saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka tahu bahwa cinta mereka akan diuji, tetapi mereka siap untuk menjelajahi perjalanan ini bersama. Dimas merasa lebih kuat dengan Rini di sisinya, dan Rini merasa berani menghadapi dunia. Namun, tantangan yang mereka hadapi tidak bisa diabaikan. Hari-hari berlalu, dan Dimas semakin tertekan oleh harapan orang tuanya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, mulai membicarakan rencana masa depan Dimas dengan serius. Dimas, kamu harus memikirkan masa depanmu. Kami sudah merencanakan banyak hal untukmu, kata ayahnya suatu sore, saat mereka duduk di ruang keluarga. Dimas merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa ayahnya ingin dia melanjutkan bisnis keluarga, tetapi hatinya terpaut pada Rini. Ya, ayah. Saya mengerti, jawab Dimas, berusaha menyembunyikan perasaannya. Namun, di dalam hatinya, dia merasa terjebak. Dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya, tetapi dia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa Rini. Setiap kali dia melihat Rini, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta. Ada harapan, impian, dan masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Suatu malam, Dimas memutuskan untuk mengajak Rini ke tempat yang spesial. Dia ingin memberikan Rini pengalaman yang tak terlupakan, sesuatu yang bisa menguatkan ikatan mereka. Dia mengundangnya untuk pergi ke sebuah galeri seni di kota, tempat di mana banyak seniman lokal memamerkan karya mereka. Rini terlihat sangat bersemangat saat Dimas memberitahunya tentang rencana itu. Benarkah, Tuan? Saya tidak pernah pergi ke galeri seni sebelumnya, serunya, wajahnya bersinar. Dimas tersenyum,
merasa senang melihat Rini begitu antusias. Kita akan melihat banyak karya seni yang indah. Aku tahu kamu akan menyukainya, ujarnya, bersemangat. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dimas mengenakan pakaian terbaiknya, sementara Rini mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun. Saat mereka tiba di galeri, Rini terpesona oleh keindahan karya seni yang dipamerkan. Dimas melihat Rini dengan penuh perhatian, merasakan kebahagiaan yang tulus di wajahnya. Mereka berjalan berkeliling, mengagumi lukisan-lukisan yang menggugah perasaan. Dimas memperhatikan bagaimana Rini terpesona oleh setiap detail, bagaimana matanya berbinar saat dia melihat karya yang indah. Lihat, Tuan. Ini luar biasa. Rini berkomentar, menunjuk pada lukisan yang menggambarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Dimas tersenyum, merasa bangga bisa berbagi momen ini dengan Rini. Saat mereka melanjutkan perjalanan di galeri, Dimas merasa dorongan untuk berbicara tentang perasaan mereka. Dia ingin Rini tahu betapa berartinya dia baginya. Rini, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai semua momen yang kita habiskan bersama. Kamu membuat hidupku lebih berarti, katanya, suaranya lembut. Rini menatapnya, matanya berbinar. Tuan, saya juga merasa hal yang sama. Kamu telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan, jawabnya, suaranya bergetar. Dimas meraih tangan Rini, menggenggamnya erat. Kita akan melalui ini bersama, Rini. Aku berjanji akan selalu ada untukmu. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Dimas merasa lebih yakin tentang perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan orang tuanya tentang Rini. Dia tidak bisa terus menyembunyikan hubungan mereka. Dia ingin mereka menerima Rini, ingin mereka melihat betapa istimewanya gadis itu. Keesokan harinya, Dimas mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan ayahnya. Dia tahu bahwa ini akan menjadi percakapan yang sulit, tetapi dia tidak bisa lagi menunda. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, katanya, duduk di meja makan. Ayahnya menatapnya, tampak serius. Apa itu, Dimas? Dimas menarik napas dalam-dalam. Aku jatuh cinta pada seseorang. Namanya Rini, dan dia adalah pembantu di rumah kita. Suasana di ruangan itu seketika berubah. Ayahnya terdiam, tampak terkejut. Pembantu? Dimas, kamu tahu bahwa ini tidak bisa diterima. Kita memiliki reputasi untuk dijaga, kata ayahnya, suaranya tegas. Dimas merasa hatinya hancur. Ayah, Rini adalah orang yang baik. Dia memiliki impian dan bakat yang luar biasa. Aku tidak peduli tentang status sosialnya. Yang penting adalah perasaanku padanya, jawab Dimas, berusaha meyakinkan ayahnya. Namun, ayahnya tetap teguh. Kamu harus memikirkan masa depanmu, Dimas. Ini bukan hanya tentang kamu dan Rini. Ini tentang keluarga kita. Dimas merasa frustrasi. Tapi ayah, aku tidak bisa hidup tanpa Rini. Dia membuatku merasa hidup. Aku ingin berjuang untuk cinta ini, katanya, suaranya penuh emosi. Ayahnya menggelengkan kepala. Kamu harus memilih, Dimas. Cinta atau tanggung jawab. Dimas merasa terjebak. Dia tidak ingin kehilangan Rini, tetapi dia juga tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya, dan dia harus membuat keputusan. Setelah percakapan yang menegangkan itu, Dimas pergi ke taman, tempat di mana dia dan Rini sering berbagi momen berharga. Saat Rini melihat Dimas datang, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tuan, ada apa? Tanyanya, khawatir. Dimas menghela napas, berusaha menenangkan dirinya. Rini, aku baru saja berbicara dengan ayahku. Dia tidak setuju dengan hubungan kita, katanya, suaranya berat. Rini terdiam, wajahnya terlihat cemas. Saya mengerti, Tuan. Mungkin kita memang tidak seharusnya bersama, jawabnya, suaranya bergetar. Dimas merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Tidak, Rini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku akan berjuang untuk kita, katanya, penuh semangat. Mereka berdua terdiam, merasakan ketegangan yang mengisi udara di sekitar mereka. Dimas tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidup mereka. Dia ingin Rini tahu bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia siap untuk menghadapi tantangan bersama. Rini merasakan harapan tumbuh dalam hatinya, meskipun dia tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah.
Dimas, kita harus berpikir dengan hati-hati. Jika kita melanjutkan ini, kita mungkin akan menghadapi banyak masalah, kata Rini, suaranya lembut. Dimas mengangguk, tetapi dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Rini. Aku tidak peduli dengan masalah itu. Aku ingin bersamamu, Rini. Kita bisa mencari cara untuk mengatasi semuanya, ujarnya, penuh keyakinan. Malam itu, mereka berdua berjanji untuk saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Dimas merasa lebih kuat dengan Rini di sisinya, dan Rini merasa berani menghadapi dunia. Mereka tahu bahwa cinta mereka akan diuji, tetapi mereka siap untuk menjelajahi perjalanan ini bersama, dengan harapan dan keyakinan di hati mereka. Hari-hari berikutnya menjadi semakin menegangkan. Dimas berusaha untuk tetap fokus pada kuliahnya, tetapi pikirannya selalu kembali kepada Rini. Dia merindukan senyumnya, tawa lembutnya, dan momen-momen berharga yang mereka habiskan bersama. Rini juga merasakan hal yang sama, tetapi dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Suatu malam, saat Dimas sedang belajar di kamarnya, dia mendengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan melihat Rini berdiri di sana. Wajahnya terlihat cemas. "Tuan, saya ingin berbicara," katanya, suaranya bergetar. Dimas mengangguk, mengundangnya masuk. "Ada apa, Rini?" tanyanya, khawatir. Rini menunduk, tampak ragu. "Saya mendengar bahwa ayah Anda sedang merencanakan sesuatu untuk Anda. Mungkin kita harus mempertimbangkan untuk menjauh," ujarnya, suaranya lembut. Dimas merasa hatinya hancur. "Tidak, Rini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kita bisa menghadapi ini bersama," katanya, penuh semangat. Rini menatapnya, matanya penuh air mata. "Tapi bagaimana jika kita tidak bisa? Bagaimana jika kita tidak bisa bersama?" Dimas meraih tangan Rini, menggenggamnya erat. "Kita akan menemukan cara. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang penting adalah kita saling mencintai." Mereka berdua terdiam, merasakan ketegangan yang mengisi udara di sekitar mereka. Dimas tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidup mereka. Dia ingin Rini tahu bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia siap untuk menghadapi tantangan bersama. Rini merasakan harapan tumbuh dalam hatinya, meskipun dia tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Malam itu, mereka berdua berjanji untuk saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Dimas merasa lebih kuat dengan Rini di sisinya, dan Rini merasa berani menghadapi dunia. Mereka tahu bahwa cinta mereka akan diuji, tetapi mereka siap untuk menjelajahi perjalanan ini bersama, dengan harapan dan keyakinan di hati mereka. Akhirnya, Dimas memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya sekali lagi. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, tetapi dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Dia ingin Rini di sisinya, dan dia siap untuk berjuang demi cinta mereka. Dengan tekad yang kuat, Dimas melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang.